Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang wawasan Nusantara. Sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nurul Hildaningsih dengan NIM 222094. Yang kedua yaitu Kurti Lestari dengan NIM 286.218. Yang ketiga yaitu Muhammad Farhan Fauri dengan NIM 286.478. Yang keempat yaitu Nurul Azilawati dengan NIM 222.093. Yang kelima yaitu Rahmadila Putri dengan NIM 222.099. Yang keenam yaitu Muhammad Miftahul Khairi dengan NIM 286.222. Yang ketujuh yaitu Fiona Revani dengan NIM 286.188. Yang kedelapan yaitu Erlangga dengan NIM 286.389. Yang kesembilan yaitu Imam Hairun Jamil dengan NIM 286.206. Saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai wawasan Nusantara. Menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut para ahli, yaitu W. Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, latar belakang pemikiran falsafah Pancasila. Yang kedua, latar belakang aspek kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, latar belakang aspek sosial budaya. Yang keempat, latar belakang aspek kesejahteraan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang pemikiran falsafah Pancasila. Latar belakang falsafah Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana wawasan Nusantara ini menghormati tentang kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab, yang dimana wawasan Nusantara kali ini menghormati tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara itu bertujuan untuk menyatukan bangsa dan negara di Indonesia tentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana wawasan kali ini membahas tentang kesatuan dalam musyawarah dan mufakat, yang dimana dapat kita lihat pada daerah-daerah kita sendiri, yaitu tentang pemilihan RT RW dengan cara musyawarah atau mufakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana wawasan Nusantara ini adalah wawasan yang bersangkutan tentang Pancasila, yang dimana Pancasila yaitu bagian dari wawasan Nusantara untuk membentuk seluruh warga Indonesia. Yang kedua yaitu latar belakang aspek kewilayahan Indonesia. Nah, di sini kewilayahan Indonesia
dapat kita lihat dari objek geografis Indonesia. Karena objek geografis Indonesia merupakan pembentukan suatu negara dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu latar belakang aspek sosial budaya, yang dimana pada poin ketiga ini keanekaragaman di Indonesia merupakan sosial budaya Indonesia. Karena di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia. Yang dimana 300 suku yang ada di Indonesia ini dikutip dari Nasikun 1988. Yang keempat yaitu latar belakang aspek kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan. Nah, di sini dapat kita lihat tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, yang dimana sejarah kemerdekaan Indonesia ini terbagi menjadi merupakan tonggak sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu dapat kita lihat pada tanggal 20 Mei 1908 yang dimana tentang kebangkitan nasional. Yang kedua yaitu 28 Oktober 1928 tentang Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga yaitu 17 Agustus 1945 tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin membahas materi ketiga, yaitu tentang fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dan motivasi dari setiap tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu mengenai aspek dan asas-asas Wawasan Nusantara. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai aspek Wawasan Nusantara. Aspek-aspek melatar belakangi Wawasan Nusantara diantaranya yaitu aspek yang pertama yaitu aspek falsafah Pancasila. Pengembangan Wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama hak asasi manusia, yang kedua mementingkan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, yang ketiga mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Aspek yang kedua yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan anugerah yang meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan ragam budaya. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut berpotensi konflik sosial yang besar jika tidak diatur dengan baik. Aspek yang keempat yaitu aspek sejarah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang telah mengorbankan jiwa dan raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhannya. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai asas-asas Wawasan Nusantara. Asas merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dan dipelihara demi terwujudnya tujuan bersama. Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan, maka otomatis tujuan kehidupan berbangsa juga terabaikan. Asas-asas Wawasan Nusantara yang meliputi asas yang pertama yaitu kepentingan yang sama, yaitu satu visi dan satu orientasi. Contohnya pada masa penjajahan, kepentingan rakyat Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dan sekarang kepentingannya juga harus disepakati bersama, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas yang kedua yaitu keadilan, yaitu distribusi hasil kerja yang proporsional. Di sini termasuk distribusi dan redistribusi hasil kekayaan negara yang dibagi seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Asas yang ketiga yaitu kejujuran, yaitu hasil kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Contohnya rakyat kecil tidak menindas rakyat kecil lainnya dan pemerintah tidak menindas rakyat kecil. Aspek yang keempat yaitu solidaritas, yaitu berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Aspek yang kelima yaitu kerjasama, yaitu bekerjasama secara strategis untuk mencapai tujuan nasional. Kerjasama ini melibatkan semua golongan, melibatkan kelompok minoritas dan mayoritas. Aspek yang keenam yaitu kesetiaan, yaitu loyalitas pada kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia ini berdiri.
Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia, karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan untuk mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Untuk menjamin agar kesatuan Indonesia terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa kesatuan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya, beserta penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang historis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat lain. Konsep ini bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa, karena teritorial Indonesia ini memiliki 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terbesar Indonesia. Dengan garis teritorial ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Di antaranya yaitu pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung laut. Sekian, terima kasih. Alasan pentingnya wawasan Nusantara adalah untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, untuk memperkuat dan dalam membangun ketahanan nasional Indonesia, untuk mewujudkan persepsi atau cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, karena dengan cara pandang yang sama mampu membawa Indonesia menuju kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita negara. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah negara Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Wawasan selanjutnya akan menjadi visi bangsa dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Artinya, semua orang seharusnya sudah memahami dan memiliki pengertian terhadap unsur-unsur yang ada di negara kita. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan Nusantara sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak memiliki wawasan mengenai bangsa mereka sendiri tentu saja tidak akan mampu menjadi bangsa yang hebat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dan wawasan Nusantara Indonesia sudah sangat sejalan dengan dasar negara, dasar konstitusi negara kita, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia merupakan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, tahun 1978, tahun 1983, tahun 1988, tahun 1993, dan tahun 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002.
Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik untuk negara. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.